Segera akan Anda ikuti Kojah Sastra bersama saya Ribut Ahwandi. Song kura candraning hartati lir winidyan saroseng prarastya ringo-ringo pangriptane tandarbe labdeng kawruh hanggruruwi wenganing budi kang mirong ruharing tias jaga hangka ranung minta luwaring duh kita haywa kongsi kewran lukiteng teki kang kata kinu pita pangapusing pustaka sayekti saking karsa dalem Sri Narendra kang kaping 9 mandireng Surakarta Prajagung Sumbageng Rat Devyati Murti Marta Tama Susanto Santo Sombek Sadu sadargeng kalih legawa sing wadya kungalit samya memuji raharjeng praja Iya, itu tadi Serat Cemporet ya. Salah satu karya pujangga besar Ronggo Warsito. Wah, bisa dijelaskan? Bisa dijelaskan maksudnya apa? aku etak-etak ra ngerti ngono lah. Ya teman-teman, kawan-kawan yang mau gabung ya silakan di 424 ataupun di 0855420912. Bisa telepon, bisa SMS, bisa WA ya.
kasih komentar, kasih respon atas apa yang kita bahas pada malam hari ini. Saya pikir banyak hal lah yang bisa kita gali dari kepenyairan Ronggo Warsito ini. Karena kalau di studi IAIN ini juga banyak mengulik persoalan aspek nilai-nilai tasawuf, sufi. Wah, aku nek tekan kono ora tekan aku. Ngerawani aku. Nggak salah. Nggak dikuyu Lutfi aku. Ya, selamat datang teman-teman ke Bu Ira ya di studio. Wah, tambah rame malam hari ini. Zidin nggak mau gabung, Din. Zidin di belakang aja tuh. Kerungu. Ya wis. Gimana Mas, kalau kita mencoba, apa itu tadi, kita sudah sampai mana sih? Ya itu kalau dari dimensi karyanya beliau itu memang tidak hanya aspek politik, sosial dan pemerintahan, tapi juga menyentuh aspek-aspek spiritual. Bahkan ya dari spiritual inilah yang menyebabkan beliau terkenal sebagai seorang pujangga yang linuweh atau waskito, yang tahu tentang zaman sampai melintasi waktu, sehingga apa yang disampaikan beliau itu membentuk sebuah kodifikasi zaman yang akhirnya teraktualisasi di masa depan, sehingga beliau dikenal sebagai seorang yang peramal masa depan. Orang mengertinya begitu. Oh gitu ya. Tuh. Atau jangan-jangan beliau ini seorang time traveler gitu. Ya itu. Sebenarnya ya itu beliau memang ada yang kan beliau seorang santri dari Ponorogo kan, dari muridnya Kiai Hasan Besari ya, Hasan Besari. Jadi tentu pelajaran tentang itu pun kisah pencerahan beliau pun juga di beberapa cerita juga ada, sehingga sebelumnya dari Ndugal mainan itu sampai akhirnya muncul pencerahan itu. Artinya beliau sendiri secara spirit itu dikatakan tidak hanya sekedar karya pujangga lulusan universitas, tidak. Iki nyinggung aku iki. Cepai iki. Tidak hanya berbasis literasi, tapi juga berbasis laku. Itu kadang menyebabkan kedalamannya itu berbeda. Tapi gini, saya luruskan ya. Saya luruskan ya. Saya bergerak di sastra. Bukan karena saya lulusan sastra. Ya. Awal mula saya nggak tertarik ikut sastra, masuk ke jurusan sastra. Ya, masuk jurusan sastra adalah sebagai akibat, bukan sebab. Itu. Pembelaan diri. Oke. Cuman kurang lakunya aja sih. Kurang lakunya aja. Oke. Lanjut deh, gimana? Ya itu, kalau dari sebuah karya itu kan kedalaman itu tidak jauh dari sejauh mana kita menggali kan gitu. Nah kebetulan kalau Raden Ngabei, mau jenenge Ngabei iki kabeh urusane. Artinya pemahaman kesadarannya tentang kehidupan itu sudah menyeluruh. Ya, jadi ketika diambil dari berbagai aspeknya ya ketemu, dari aspek politik ketemu, ekonomi ketemu, budaya ketemu, dari aspek sastra juga ketemu, spirit juga ketemu. Karena based on-nya memang dari menyeluruh atau keseluruhan itu. Itu makanya dari situlah beliau sendiri juga sebagai ini memang terah pujangga. Jadi Mbae sendiri juga pujangga. Itu kan Yasadipura 1. Nah, aku malah kemarin sing tak tanyain jenengan ini kan di Sapuro katanya ada Yasadipura. Makanya betul. Nah, kan ini dalam sejarahnya bapaknya Ronggo Warsito ini Yasadipura II ini kan menentang Belanda itu. Ya, kemudian dia dipanggil ke Batavia bersama PB6 kan. Ya, membantu Diponegoro. Nah, PB6 itu akhirnya dibuang. Sedang Yasadipura II bapaknya Ronggo Warsito itu kan tidak jelas juntrungnya kalau dari Solo. Dikatakan tidak pulang ke Solo. Nah ada yang mengatakan beliau memang dibunuh oleh Belanda. Nah kemudian itu lah jenengan kalau Yasadipura Pekalongan ke ono. Ya di Sapura itu. Makanya aku pikir apakah ceritanya ada terkait dengan itu kemarin yang bikin. Koja Sastra akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini.